Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim tentu tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci umat muslim. Kita tahu, tapi apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran? Apakah sudah ada perasaan cinta pada Al-Quran? Tentu ini perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita belajar untuk mencintai Al-Quran. Ada 10 tips untuk kita bisa mencintai Al-Quran. Ingatlah ya, tidak kenal, tidak sayang, tidak dekat, tidak akan melekat. Jadi 10 tips ini mari kita coba kita tanamkan dalam diri kita yang sudah alhamdulillah, yang betul, yang belum sama sekali bisa kita coba. Yang pertama, ambil Al-Quran yang ada di dalam rumah kita. Yang biasanya Al-Quran itu kita taruh di rak. Punya Al-Quran, punya di mana di rak. Tapi Al-Quran itu tidak pernah kita pegang, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita baca dan sebagainya. Yang selalu ada di dalam rak saja. Lah mulailah Al-Quran itu kita ambil. Kita pegang, kita bersihkan. Mungkin lama nggak dibuka sehingga banyak debunya dan kita bersihkan. Kemudian langkah kedua bagaimana? Kita mulai membacanya. Mulailah dengan beberapa ayat atau hanya setengah halaman saja. Yang prinsip bagaimana kita membaca. Dan pastikan kita membaca ini dengan benar dan secara konsisten. Ya, kita membaca Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, kita tentukan waktunya. Ternyata ada kedamaian setelah kita membaca Al-Quran. Kalau begitu saya akan menentukan waktu untuk membaca Al-Quran. Apakah setelah sholat subuh, atau menjelang sholat maghrib, atau setelah sholat maghrib. Ya, kita bagi 2 kali. Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Walaupun kita membaca hanya mungkin setengah lembar. Nanti semakin tertarik, kita tambahkan lagi setengah lembar hingga 1 lembar. Begitu seterusnya kita kembangkan sehingga setelah membaca Al-Quran juga merasakan sebuah ketenangan. Akhirnya kita akan lebih lagi mencintai Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya, setelah kita Quran tadi sudah kita ambil dari rak, kemudian kita baca, kita tentukan saat-saat kita membaca, kita mulai ada ketertarikannya. Baru kita ngambil catatan. Kita membaca Al-Quran, ya, jadi bagaimana kita membaca Al-Quran ayat per ayat, kemudian kita menulis maknanya, kita hubungkan antara makna yang ada dalam Al-Quran itu dengan kehidupan kita. Dengan begitu ada nilai pemahaman. Oh, ternyata isinya Al-Quran demikian. Jadi contohnya misalnya tentang bersyukur, ya. Oh iya ya, Al-Quran memerintah kita untuk bersyukur supaya aku ditambahkan nikmat lagi oleh Allah. Oh ya, kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu secara singkat ya, apa yang kita baca, kita lihat terjemahnya, kita tulis dalam notulen, baru kita kaitkan dengan kehidupan kita, apa perintah Allah, apa larang-larangannya, kita demikian seterusnya, sehingga kita lebih banyak memahami. Setelah kita membuat suatu catatan-catatan dan sudah terbiasa membuat catatan, baru kita merasa bacaan saya kok belum benar ya. Bagaimana ya? Lah, kita belajar tajwidnya. Oh, begini tajwidnya. Nun mati ketemu kaf menjadi bangangang mingkum. Jadi mem mati ketemu ba, mem ba, nun mati ketemu ba, mem ba. Oh iya, jadi mingkum bukan minkum tapi mingkum. Bukan nun mati ketemu ba, bukan min ba tapi mim ba. Panjang pendeknya. Di situ baru kita akan lebih memahami sehingga bacaan itu walaupun kita tidak bisa membuat suatu irama yang indah, tapi tajwidnya bisa tepat, pas. Setelah kita belajar tajwidnya, lebih lanjutnya untuk lebih memahami karena ketertarikan di dalam diri sudah ada ya. Sudah Quran sudah kita ambil, sudah kita baca, sudah kita buat notulen hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, kemudian bacaan sudah kita perbaiki. Lebih tertarik lagi, kita belajar tafsirnya. Jadi bagaimana sih firman Allah ini, penjelasannya, artinya begini, penjelasannya begini, kita baru mempelajari ilmu tafsirnya.
Dan lebih lanjut, setelah kita memahami tafsirnya, oh ternyata memang betul Al-Quran itu dalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang mutakin. Nah, bagaimana saya supaya bisa lebih dalam, lebih lanjut? Kita secara bertahap mempelajari bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, supaya kita membaca pelan-pelan tadi, memahami maknanya. Nah, setelah kita belajar Al-Quran, belajar bahasa Arabnya itu agak tertatih-tatih kesulitan, kita mencoba untuk menggabungkan diri pada komunitas atau kelompok yang belajar ilmu Al-Quran, sehingga di sana secara bersama-sama kita bisa memahami untuk membaca Al-Quran dengan baik, mengerti maknanya dengan baik, tafsirnya dengan baik, dan supaya HP kita bermanfaat, ya. Kita unduh aplikasi-aplikasi Al-Quran, mulai dari murotalnya, mulai dari tafsirnya, penjelasnya, kita gunakan aplikasi-aplikasi sehingga di dalam perjalanan pun kita akan senantiasa bisa membaca Al-Quran. Jadi banyak di aplikasi Al-Quran kita membaca Al-Quran, aplikasi tafsir kita, sehingga dalam perjalanan itu kita tidak ngelamun. Ada yang kita baca, oh kita bisa membaca tafsir ini, ayat ini, tafsir ini bagaimana. Di situ hati kita semakin tenang, perjalanan kita ada yang ditemani dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, ketika kita sudah membaca capek misalnya, baru kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang kita unduh dari aplikasi tadi. Misalnya kita unduh murotal, surat Yasin, Al-Mulk misalnya dan sebagainya, itu sambil kita handsetnya kita pasang, kita dengarkan. Daripada kita mendengarkan musik dalam perjalanan, lebih baik kita mendengarkan Al-Quran. Jika semua 9 langkah yang sudah saya sampaikan tadi itu betul-betul dalam diri kita sudah melekat dan kita merasa senang, ternyata kecintaan kita sudah tumbuh, ya maka bagaimana kita berusaha menghafal Al-Quran. Walaupun tidak bisa hafal 30 juz, tapi sudah ada usaha. Saya juga nggak hafal banyak, tapi saya berusaha untuk menghafalkan. Misalnya kita bisa diawali dari juz 30-nya, ya, dari Anas sampai ke belakang, atau dari An-Naba ke bawahnya, dari An-Naba itu surat ke 78 sampai surat ke 114, atau dari 114, 113, 112, terserah, sambil perbaiki bacaannya. Dengan begitu kita sudah, kalau dari Al-Baqarah juga bisa, ya. Jadi kita sambil duduk-duduk merenung menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, gitu. Jadi satu hari target 1 ayat saja. Kalau 1 tahun kan sudah 365 ayat, atau dengan istirahat pas ada hari enggak, anggaplah 200 ayat. 200 ayat itu sudah 2 juz. Juz pertama itu hanya sampai 141 ayat, 142 ayat itu sudah saya kulus, itu sudah juz kedua, ya. Jadi dengan begitu kita akan bisa memahami Al-Quran dengan baik, insya Allah, sehingga kecintaan kita pada Al-Quran, sehingga Al-Quran melekat dalam darah kita. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita akan tercermin dalam perilaku kita sebagai umat muslim. Itulah sahabatku semuanya, tip kita yang singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekarang saya akan melantunkan surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada, wa khalaqnakum azwaja, wa jalna nawmakum subata, wa jalna al-laila libasa, wa jalna an-nahara masa, وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت
السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sahabat semuanya, kalau kita sering menghafalkan Jista Tahsin, insya Allah akan melekat dalam diri kita dan hafalan itu akan bermanfaat untuk ketenangan jiwa kita. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.